welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Dan di video kali ini aku akan membahas bagaimana strategi lolos di SNBP 2023. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support channel ini dengan bantu like-nya, komen, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video yang satu ini. Oke guys, nggak lama lagi ya, kalian udah bisa untuk menentukan atau mendaftar SNBP berdasarkan jurusan yang kalian inginkan. Nah, jadi hari ini aku akan membahas apa aja sih yang perlu kalian perhatikan dalam menentukan jurusan dan maupun menentukan PTN-nya. Oke, bagi adik-adik yang ditetapkan sebagai siswa eligible, berarti adik-adik memiliki kesempatan yang selangkah lebih maju daripada teman-temannya. Untuk itu, adik-adik harus memikirkan strategi yang cocok dalam menentukan jurusan maupun PTN-nya ataupun dalam pengurutan jurusan. Oke, pertama sekali, adik-adik tahu, jadi di SNBP ini siswa yang dari sekolah agredasi A itu akan mendapat persentase 40% ya kuota eligible-nya. Kalau agredasi B itu mendapat 25% dan agredasi C mendapat 15%. Bagi kalian yang beruntung masuk ke 40% sebagai siswa eligible, pastinya kalian harus memasang strateginya seperti apa. Nah, jadi di sini yang perlu kalian perhatikan adalah jurusan ataupun PTN yang kalian tuju harus masuk ke 1000 top PTN terbaik nilai UTBK-nya. Nah, karena PTN-PTN tersebut akan menyeleksi, oh kira-kira nih dari SMA berapa sih? Ternyata bagus loh, dia masuk ke top 1000. Nah, jadi itu harus diperhatikan juga. Kemudian alumninya. Jadi ketika kalian memilih jurusan ataupun PTN, alumninya ada nggak di sana? Jadi bagaimana cara aku biar tahu Kak alumni bagaimana? Kalian bisa datang ke BK nanyain, oh kira-kira data untuk kakak-kakak tingkat kalian yang pernah lolos di PTN tersebut kira-kira ada nggak gitu ya, atau di jurusan tersebut ada nggak. Nah, makanya kalian harus pastikan dan cek ke BK-nya karena alumni sangat berperan penting dalam kelolosan kalian nantinya. Oke, selain itu adalah nilai rapor. Nah, nilai rapor juga harus diperhatikan. Sekarang itu kan semua nilai mata pelajaran itu masuk ke dalam penilaian dari SNBP. Jadi perhatikan nilai rata-rata kalian tuh berapa dan kalian harus cek juga rata-rata nilai rapor kalian itu diterima kira-kira di PTN dan jurusan apa. Nah, PTN tersebut pasti akan melihat nilai rapor kalian, kemudian melihat juga dari mata pelajaran minat bakat kalian di mana. Misalnya, kalau adik-adik memilih jurusan kedokteran, pastinya adik-adik akan dilihat nilai dari segi kimia dan biologinya. Apakah nilainya meningkat ataukah nilainya menonjol di situ. Jadi itu emang harus diperhatikan banget. Jadi dalam segi pemilihan jurusan juga diperhatikan ya, jangan egonya aja. Kalau mau jurusan kedokteran ternyata nilai biologi sama kimianya anjlok banget. Jangan. Itu tidak direkomendasikan sama sekali. Jadi pintar-pintarlah melihat nilai rapornya, apa yang nilai yang lebih unggul. Lalu tentukan kira-kira jurusannya yang tepat itu apa aja di bagian nilai mata pelajaran itu. Nah, aku udah pernah bongkar-bongkar nilai rapor juga di video yang ini dan ini. Atau kalian bisa cek di playlistnya bagian sini. Itu ada ya kira-kira nilai rata-rata yang segini lolos di kampus apa sih, kalian bisa cek di sini ya. Karena ada juga beberapa yang udah melakukan rasionalisasi barang aku. Kalau kalian mau daftar silahkan cek aja linknya di deskripsi box aku. Oke. Nah, selain dari nilai rapor, alumni ya, kemudian sekolahnya juga, akreditasinya, kalian juga harus perhatikan sertifikat. Nah, sertifikat di sini sangat mendukung sekali dalam menunjang kelolosan kalian. Bagusnya itu adalah sertifikat yang emang juara dan relevan dengan jurusan yang kalian ambil. Misalnya kalau mau dokter, berarti kalian harus ikut atau melampirkan sertifikat yang berhubungan dengan Olimpiade Kimia atau Olimpiade Biologi gitu. Nah, bagi adik-adik yang masih kelas 10 yang menonton video ini maupun kelas 11, kalian masih punya kesempatan ikut lomba-lomba ya, untuk setidaknya kalian nanti adalah pegangan untuk misalnya data di SNBP, kalian udah punya sertifikat yang relevan dengan jurusan yang kalian inginkan. Kayak gitu ya. Kemudian di sini tidak disarankan untuk kelinjur. Kenapa? Karena peluangnya sangat kecil sekali. Misalnya kalau kalian IPA ya udah ambil aja jurusan yang berhubungan dengan IPA, atau IPS berarti kalian ambil aja jurusan yang berhubungan dengan IPS-nya. Karena itu sangat dilihat banget ya, kira-kira kalian tuh dari IPA atau IPS-nya kayak gitu. Dan satu lagi lintas provinsi. Misalnya adik-adik mau milih jurusan pertamanya itu adalah UNAN. Misalnya kalian dari Sumatera Barat ya, pilihan pertamanya UNAN dan pilihan keduanya boleh pilih di luar UNAN. Nah, itu sangat disarankan. Tapi kalau kalian misalnya memilih PTN-PTN yang tidak mau di nomor 2 kan, itu jangan dipilih karena itu nanti berakibat fatal ya. Nah, ini beberapa deretan PTN-PTN yang nggak mau di nomor 2
duakan seperti Unair, UNES, ya Universitas Brawijaya, jangan di nomor duakan. Kalau kalian emang daerahnya Pulau Jawa, Jawa Barat atau Jawa apapun itu, pilihlah pilihan pertamanya di kampus domisili kalian. Atau kalian cukup memilih satu PTN di luar provinsi kalian. Misalnya kalian dari Sumatera mau banget ke UI, udah pilih aja UI di pilihan pertamanya dan pilihan duanya dikosongin aja. Itulah trik dalam memilih jurusan biar adik-adik berpeluang juga lolos di SNBP 2023. Oke adik-adik, apapun hasilnya itu kalian tetap harus ikhtiar ya, banyak-banyak berdoa, minta restu juga kepada orang tua biar kalian emang berkesempatan bisa lolos di jalur SNBP 2023. Amin amin ya rabbal alamin. Aku tunggu ya kabar baik dari kalian semua, semoga kalian lolos juga. Nah, bagi adik-adik nggak masuk ke kota eligible atau emang belum berkesempatan, nggak masalah, kalian masih bisa memperjuangkan jalur yang kedua, yaitu jalur SNBT 2023. Kenapa? Kalian bisa belajar dari sekarang ya, karena tesnya itu 8 Mei, berarti kalian masih punya kesempatan 3 bulan lagi untuk mempersiapkan ujiannya dengan belajar. Nah, aku merekomendasikan kalian untuk membeli buku ini bukunya itu 500 lebih soal bang soal yang sangat banyak yang udah update sama 7 subtes terbaru dari SNBT 2023 ya, 7 subtes kemudian dilengkapi dengan pembahasan dan juga dilengkapi dengan soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Silahkan aja di order, nanti aku cantumin linknya di deskripsi box aku. Nah, bagi adik yang udah masuk ke kota eligible SNBP, kalian jangan terlena ya, jangan terlena sampai-sampai kalian melupakan SNBT, karena kan kalau pengumuman SNBP itu adalah di bulan Maret. Kalau misalnya kalian nggak mau mempersiapkan SNBT-nya, berarti seandainya nanti kalian nggak berkesempatan atau nggak lolos, berarti kan kalian cuma punya waktu 1 bulan. Kira-kira sanggup nggak ya belajar 1 bulan mempersiapkan TPS yang sekarang, yang soalnya pastinya lebih hot banget dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Aku udah bahas juga kisi-kisi apa aja yang keluar di nanti di SNBT 2023 bagian TPS-nya. Cek video aku yang bagian sini, dan aku juga pernah bahas juga soal-soal TPS yang berhubungan dengan subtes yang terbarunya. Cek juga di playlist ini ya, karena semua video mengenai jalur mandiri, jalur undangan maupun jalur SNBT itu aku udah post videonya, baik itu informasinya maupun soal-soalnya. Silahkan cek aja video di sini. Semoga kalian berkesempatan lolos di jalur yang kalian idamkan. Thanks for watching ya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.